Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas pada hari ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu. Nama saya Nirwana Haidar Hari, SPD MKom. Saya dosen Teknik Informatika Universitas Madura. Di sini saya mengajar mata kuliah Internet of Things pada prodi Administrasi Publik semester 2 dengan bobot SKS 2. Output yang diharapkan dari mahasiswa adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengaplikasikan penggunaan Internet of Things dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan perangkat Internet of Things baik secara sosial dan saintek. Yang ketiga, menyadari Internet of Things sebagai solusi dalam berbagai bidang keilmuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada mata kuliah ini saya menggunakan referensi utama yaitu buku dengan judul Internet of Things Architecture, Protocols and Standard. Buku ini ditulis oleh S. Cirani dan kawan-kawan yang dipublikasikan oleh John Wiley dan Sons tahun 2019. Kontrak kuliah pada mata kuliah ini yang pertama adalah penilaian. Penilaian ada 3. Yang pertama yaitu tugas dengan bobot 30%. Yang kedua UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan UAS dengan bobot 40%. Jenis perkuliahan pada mata kuliah ini ada 2, yaitu sinkronos dan asinkronos. Sinkronos yaitu dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas dan juga melalui Zoom meeting. Sedangkan asinkronos yaitu perkuliahan yang dilaksanakan pada e-learning Unira secara daring. Kegiatan pembelajaran ada 3 bentuk. Yang pertama delivery, yaitu dosen menyampaikan materi baik di kelas maupun Zoom meeting. Kemudian yang kedua adalah interaktif. Dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya apa yang masih belum dipahami. Dan yang ketiga adalah assessment atau penugasan. Di sini sedikit saya perkenalkan mata kuliah Internet of Things, yaitu pengertian Internet of Things. Menurut buku yang saya gunakan sebagai referensi utama pada mata kuliah ini, yaitu Internet of Things Architecture, Protocols, and Standard. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Jadi Internet of Things itu adalah sebuah konsep di mana sebuah benda atau objek ditanamkan sebuah teknologi berupa sensor atau perangkat lainnya yang bisa menangkap dan menerima informasi, dan informasi tersebut dikirim melalui sebuah jaringan yaitu internet. Namun pada penerapannya Internet of Things
tidak semuanya menggunakan internet. Akan tetapi, pada tingkat tertinggi, Internet of Things diharapkan menggunakan jaringan internet. Kenapa harus internet? Karena ketika kita sudah menggunakan internet, kita dapat mengontrol, memantau, dan memonitoring perangkat kita dari mana saja dan kapan saja. Jadi seperti itu konsep dari Internet of Things. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau kabarnya baik, saya harap kalian nanti semangat ya mengikuti perkuliahan hari ini. Amin. Saya mulai langsung saja share screen. Jadi di pertemuan kedua ini materi kita adalah konsep dan cara kerja Internet of Things. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dan pengertian dari Internet of Things. Sekarang materinya adalah konsep dan cara kerja Internet of Things. Ada 3 elemen utama dari Internet of Things, seperti pada gambar di samping. Yang pertama adalah perangkat koneksi ke jaringan internet. Jadi, elemen yang pertama adalah perangkat koneksi, perangkat untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Yang kedua, ada cloud data center atau database pada cloud atau jaringan internet. Data yang tersimpan pada jaringan internet. Kemudian barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Modul itu ada banyak sekali ya. Ada yang berupa sensor, ada yang berupa Wi-Fi biasanya, Wi-Fi atau Bluetooth dan semacamnya. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi ciri-cirinya IoT itu bisa diakses di kapan saja dan di mana saja. Jadi itu ya ciri-ciri dari IoT. Contoh yang pertama ya penerapan IoT di sini adalah switch off TV. Bagi kalian yang di rumahnya sering menyalakan TV, di sini dengan IoT kalian bisa mematikan dan menghidupkan TV, nggak harus jarak dekat, bisa menggunakan jarak jauh, menggunakan aplikasi berbasis mobile. Jadi bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV yang kita nyalakan sebelumnya. Kita bisa mematikan dari jarak jauh dengan hanya mengirim pesan ke rumah Anda. Jadi mengirim pesannya melalui apa? Ya tentunya melalui jaringan internet. Jadi bagi kalian yang sering menyalakan TV kemudian lupa mematikannya, ya. Dengan IoT kalian nggak perlu khawatir TV kalian nggak dimatikan, bisa melalui aplikasi pada smartphone. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya yang kedua,
seperti yang dijelaskan tadi sih, IoT itu harus bisa diakses kapan saja dan di mana saja ya. Jadi ini contoh yang kedua adalah penggunaan CCTV. Misalkan di rumah kalian dipasang CCTV atau pemerintah daerah juga menaruh beberapa titik CCTV ingin memantau eh, jalan, keramaian jalan dan sebagainya, atau kebakaran hutan bisa ya, atau ketinggian air pada sungai gunakan CCTV itu bisa ya. Jadi intinya bisa kita akses kapan saja dan di mana saja, meskipun lokasinya jauh. Itu ciri-ciri dari IoT. Contoh selanjutnya, colokan listrik pintar. Jadi colokan listrik ini misalnya terhubung pada kipas angin, pada lampu, dan pada televisi. Mirip dengan TV tadi ya. Jadi kita bisa memantau melalui aplikasi smartphone kipas angin ini dalam kondisi nyala atau mati ya. Lampu ini dalam kondisi nyala atau mati. Televisi ini juga dalam kondisi nyala atau mati. Kita bisa pantau. Dan kita bisa mengontrolnya, bisa mematikan dan menyalakan melalui aplikasi ini. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan IoT. Contoh selanjutnya adalah smart garage door ya. Bagi kalian yang punya mobil, kemudian garasi kalian, ketika kalian nyampe rumah, ya, mau masuk ke garasi misalnya, harus turun dulu dari mobil ya. Kalau punya pembantu mungkin enak ya, ada yang membukakan. Kalau misalkan kalian nggak punya pembantu, kalian harus turun dulu dari mobil, membuka garasi dan menutup tutup garasi, kemudian baru masuk lagi ke mobil. Nah, di sini dengan penerapan IoT, kalian bisa menutup dan membuka garasi hanya dengan scan sidik jari. Itu sangat membantu ya. Jadi nggak perlu turun dulu dari mobil. Jadi cukup mengeluarkan tangan dari jendela mobil, kemudian scan sidik jari, sudah ya, selesai. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh penerapan juga dari IoT. Meskipun ini nggak terhubung ke internet ya. Meskipun contoh ini tidak terhubung ke internet, hanya menggunakan jaringan lokal, ya, itu juga masih bisa dikatakan penerapan IoT. Dan beberapa contoh lainnya. Nah, ini, contoh yang terakhir ini ada smart trash can atau tempat sampah pintar ya. Tempat sampah pintar ini merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Nah, jadi dengan alat ini Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Ini biasa diterapkan biasanya pada dinas DLH ya. Dinas DLH itu kan tiap petugas bagian sampah itu kan biasanya tiap hari mengecek sampah mana yang penuh, sampah mana yang belum penuh, ya, dicek satu persatu. Nah itu kan kalau kita menerapkan smart task scan ini, kita bisa tahu ya dari jarak jauh sampah mana saja yang sudah penuh dan sampah mana saja yang masih kosong. Jadi kita tidak perlu menghampirinya satu persatu. Itu bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Kemudian banyak lagi contoh lain yang nggak bisa disebutkan satu persatu ya. Contohnya di sini ada smart city. Smart city ini membantu tata kelola kota ya. Kelola kota yang efektif ya, pada perkotaan. Ada juga smart village ya, pada perdesaan.
Dan ada juga smart traffic. Smart traffic biasanya memantau lalu lintas. Ini biasanya digunakan oleh Satlantas atau pemerintah daerah. Kemudian ada security and emergency, mendeteksi radiasi dan gas yang bisa saja meledak kapan saja. Jadi ini bisa mendeteksi bahaya. Ada home automation ya, seperti tadi yang dicontohkan ya, memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela dan sebagainya. Ada smart mall yang bagi kalian yang sering ke mall ya, di sana kalian difasilitasi layanan yang memudahkan. Kemudian ada shop atau retail ya, atau toko, memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa dan sebagainya. Ada smart agriculture untuk pertanian, misalnya penyiraman otomatis, mendeteksi suhu, kelembapan udara dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada smart environment, mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali penerapan IoT yang bisa diterapkan dan bahkan masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan lebih luas lagi supaya nantinya manusia itu lebih mudah dalam melakukan sesuatu dan kinerjanya juga bisa optimal ya menggunakan bantuan IoT. Paham ya? Ya, Kenapa harus IoT? Apa saja manfaat dari IoT? Salah satunya adalah pekerjaan kita atau pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudian kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Contoh sederhana lainnya, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena di kulkas sudah ada sensor misalnya atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS misalnya ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Jadi ketika ada bahan makanan yang habis di kulkas itu bisa memberikan notifikasi melalui handphone misalnya. Itu juga salah satu penerapan IoT. Nah, namun selain manfaat tadi, IoT juga memiliki kekurangan atau kelemahan yang perlu ditanggulangi ya. Jadi jangan ditakuti, tapi kalau bisa harus diatasi ya, terutama bagi para developer. Yang pertama faktor keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Jadi dari segi keamanan, data kita itu kan dengan adanya IoT, data kita itu kan akan mengalir dalam sebuah jaringan internet. Tentunya itu kan harus dipikir keamanannya. Yang kedua privasi ya. Jadi selain keamanan juga privasi ya. Data pribadi misalnya kita itu kan ketika kita menggunakan IoT, data pribadi itu bisa muncul ya atau bisa mengalir pada sebuah jaringan. Jadi itu juga perlu diperhatikan privasi. Kemudian kompleksitas ya. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran dan pemeliharaan, mengingat pengguna beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Jadi kompleksitas, tingkat kerumitannya ya perlu diperhatikan. Ada nggak semuanya pengguna paham tentang teknologi. Kemudian teknologi juga selalu berkembang dan perlu diperbaharui.
Kemudian fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Nah, kemudian ada juga mereka yang khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Jadi dengan adanya IoT memang akan sulit terjadi manipulasi. Cuman dengan begitu sistem itu kan akan menjadi lebih kaku. Bagaimana dengan sistem yang biasanya di manual itu masih ingin dilakukan sebuah manipulasi. Misalnya absen. Absen itu kan kalau nggak absen ya udah nggak absen gitu. Tapi kadang ada suatu kondisi tertentu bagaimana mentoleransi absen pada sebuah perusahaan misalnya atau kantor misalnya. Itu sudah ketika kita menggunakan IoT itu sudah tidak bisa dimanipulasi lagi. Itu akan menjadi sebuah kekakuan. Jadi ada positif dan negatifnya ya. Sebelum tugas, saya kasih waktu untuk bertanya jawab. Silakan raise hand ya bagi yang mau bertanya ya. Cukup satu atau dua pertanyaan saja. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mau tanya, kan Internet of Things itu IoT, Pak ya. Ya, IoT. Apakah IoT itu terhubung ketika tidak terhubung ke internet gitu, jaringan internet gitu? Apa bisa berjalan? Iya. Apa harus wajib pakai internet? IoT itu, Internet of Things itu ya, memang kebanyakan itu harus terhubung dengan internet. Namun memang penerapannya nggak semua penerapan itu terhubung terhadap internet. Jadi ada sebagian yang masih menggunakan jaringan lokal. Cuman pada tingkat tertingginya itu IoT harus yang menggunakan internet. Kenapa? Kalau internet itu kan lebih luas, lebih luas. Jadi kalian bisa mengontrol sesuatu kapan saja dan di mana saja. Memang pada contoh kasus yang tadi, yang smart garage, ya, yang garasi pintar itu tadi, itu kan membuka dan menutup garasi hanya dengan sidik jari. Nah, di situ kita kan sebenarnya nggak perlu internet. Cuma untuk pengembangan lebih luas lagi, lebih tinggi lagi, ya bisa saja memungkinkan nanti smart garage itu dihubungkan dengan internet. Kita memantau garasi kita lagi terkunci atau tidak dan sebagainya. Jadi idealnya memang menggunakan internet, cuman nggak semuanya IoT itu menggunakan internet. Cuman pada tingkat pengembangan yang lebih tinggi itu biasanya tetap menggunakan internet seperti itu. Paham ya? Ya paham, Pak. Boleh tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Nah, tadi kan katanya Bapak pakai internet. Itu biasanya itu kalau IoT itu dimasukin program juga, Pak. Apa Ya, gimana, Pak? IoT Itu itu dimasukin programnya kemana, Pak? Biasanya kalau IoT. Nah, IoT itu biasanya terdiri dari sebuah node ya, node. Biasanya node itu bisa berupa microcontroller ya. Bisa Arduino, bisa Raspberry yang dipasangi sebuah modul. Modul itu bisa berupa modul Bluetooth atau sensor ya. Sensor itu misalnya Ya, sensor jarak misalnya. Sensor ya, jarak. microcontroller ya, Pak ya. Ya, iya. Jadi pada sebuah microcontroller itu dipasang sebuah sensor. Nah, dari sensor itu yang mengirimkan sebuah informasi ya. Mengirimkan sebuah informasi, kemudian informasi itu biasanya dikirim lagi ke internet. Informasi itu dikirim ke internet. Misalnya sensor deteksi suhu misalnya pada atau kelembaban pada tanaman apa gitu ya. Nah, sensor itu mengirim sebuah informasi kelembaban di daerah ini nilainya sekian. Kemudian
Nilai itu dikirim ke internet. Dari internet itu pengguna kan bisa mengakses. Oh, nilainya sekian. Perlu tindakan atau tidak, kan gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Paham ya? Iya Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Ada yang lain mungkin? Silakan rasakan jika ada. Jika sudah nggak ada, saya lanjut ke. Mau tanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Ya, sepengalaman Bapak tentang IoT itu pakai microcontroller apa Pak? Biasanya Pak. Pengalaman saya ya pada penelitian saya di Ya. tahun-tahun kemarin itu saya pernah membuat sebuah prototipe membuka pintu otomatis. Jadi membuka pintu dan mengunci itu hanya menggunakan aplikasi pada smartphone. Jadi misalnya rumah kita nanti lupa tidak mengunci, itu bisa dipantau melalui smartphone. Nah, itu. Kemudian saya juga sempat meneliti juga pendeteksian suhu pada kandang anak ayam brooding ayam. Itu. Iya. Kemudian saya juga sering berkolaborasi dengan Pak Soleh di bidang IoT di penyiraman otomatis dan sebagainya. Ya, itu pengalaman saya. Nanti Iya, kalian juga kalau yang minat di IoT ya bisa. pertanyaan saya itu Pak, microcontrollernya Pak, bukan projectnya gitu Pak. Ya, microcontroller ya, kenapa? Iya. Microcontroller itu saya biasanya Iya, menggunakan pakai Arduino. apa? Oh, pakai Arduino ya. Ya, pakai Arduino. Dari Arduino itu nanti menggunakan sebuah rangkaian nanti dipasang modul-modul yang kita butuhkan. Misalnya mau menggunakan modul ultrasonik atau jarak, kemudian menggunakan sensor kelembaban, kemudian dan sebagainya ya. Sensor getaran juga ada ya. Dan banyak lagi sensor-sensor yang lain. Ada sensor bau juga bisa ya. Misalkan mau melacak bau ikan. Ikan itu layak dikonsumsi atau tidak, misalnya. Itu bisa. Siap. Paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa tanya jawab lah dengan saya ya nanti di lab atau di mana ya. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjut ke penugasan ini ya. Carilah sebuah contoh penerapan IoT di lingkungan sekitar kalian. Lalu berilah ulasan apa saja manfaat dan kelemahan dari penerapan IoT tersebut. Pengerjaan dalam bentuk dokumen yang diupload pada bilah penugasan di e-learning Unira. Jadi nanti kalian tugasnya ini dalam bentuk dokumen mengulas kelemahan dan kelebihan. Apa saja yang ada pada penerapan IoT di lingkungan kalian, kemudian kalian upload di e-learning. Itu tugasnya. Untuk perkuliahan hari ini saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.